diperangkan satu tendangan awal dari permainan babak yang kedua setelah tadi Willy meniupkan peluit panjangnya sehingga bertanda pertandingan di babak yang kedua telah dimulai beberapa detik yang lalu. Satu tekanan tentunya dilakukan oleh Sri menanti setelah tertinggal satu angka di bagian pertama. Mau tidak mau harus menekan karena memang harus mengejar poin. Sementara Jason tuan rumah pun juga akan bertahan dan juga bertahan dan juga serta menyerang karena tidak mungkin apabila bertahan akan tentunya diserang. Saling menyerang tentunya dua kesempatan yang berlaku di sore hari ini. Ada suasana sore masih di sana adalah Keco, masih Keco Malika-Liko. Di sana masih tadi Kecung, masih tadi memberikan bola kepada temannya akan berbagi gol. Namun sayang di sana tidak melihat bahwa posisi sang striker tuan rumah yaitu Rawi telah diincer oleh pemain belakang dari Sri Menanti untuk dicepat dan ternyata memang benar cepakan dia dilakukan oleh tuan rumah memuatkan lagi pemain dari tuan rumah. Namun kembali di sana sang Sri Menanti pun menekan diskusi dan gawang dari Kicen. Lagi-lagi bola meninggalkan arena permainan satu lebaran ke dalam saja dulu bagi barisan sang karena dihadapi oleh sang kapten kesebelasan ada Adin. Mencoba berikan saja kepada siapa Majid. Adin kembali, Majid kembali, dorong ke tengah, ada Yuli, lepas Yuli, ada Sabun Satwa. Masuk kami tadi satu saja oleh barisan penggaris yang masuk kami coklat. Ada Sege melebar kepada Kiteng. Ada di sana Pehong, masih Pehong membawa bola, menggocek, menggutik, mendorong, menarik, dorong saja kembali kepada Kiteng. Ada Yuli, Kiteng kembali, memasuki kotak penalti satu umpan tarik. Sayang kepada saudara, satu umpan tarik mengalah kembali kepada Majid. Akhirnya tidak mampu di sana. Ada di sana Adin mencoba keberuntungan dengan melakukan satu tendangan keras, membentur kembali pemain dari Sri Menanti. Ada di sana Kicen kembali, satu umpan tarik mengarah kepada Yuri. Di sana Yuri kebingungan di mana bola, namun di sana sudah dihalau saja oleh Sri Menanti dan membentur Yuri di sana sehingga kembalinya melahirkan goal kick saja bagi 9-9 FC Sri Menanti. Goal kick saja tentunya masih dalam pinangan sang penjaga gawang Iksan. Mencoba 5 langkah ke belakang di sana. Ya kita hitung bersama benar kali 1, 2, 3. Ternyata masih 3 sudah ditendang. Ada di sana Adin, heading saja Kicung, dorong ke tengah Majid. Masih Majid cepat sekali di sana. Katrina, ada Rawi, lepas Rawi. Akhirnya Rawi di sana hampir saja lepas, namun akhirnya kedulan dan di sana akhirnya Rawi pun kata anak kecil mencekal pemain dari Sri Menanti sehingga tendangan bebas saja bagi Sri Menanti. Kembali kita nantikan saudara satu tendangan bebas sudah dilakukan oleh Sri Menanti mengarah kepada pemain nomor punggung 5 ada Yudi di sana. Namun kembali Yudi, satu umpan crossing tadi di sana. Yang tadi tak katakan penjaga gawang dari tuan rumah ini bukanlah penjaga gawang kaleng-kaleng, sehingga bola yang begitu keras pun masih mampu dijemput dan berterbangan. Laksana Raja Wali Labar melihat si tikus di sana. Namun kembali bola bergulir di arena permainan lagi-lagi dalam penguasaan barisan biru. Ada Adin, ada Pehong, ada Kecong kembali yang dituju Kecong. Namun kembali mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Sri Menanti. Kembali Sri Menanti mencoba menekan di sisi kiri gawang pertahanan dan sendiri. Dorong saja mengarah kepada Yungi. Ada Tani di sana, tarik ke belakang. Ada Sege. Akhirnya Sege pun mampu mengantisipasi bola. Dorong kepada Adin, angkat ke tengah kepada Pehong. Masih Pehong, Pehong berikan kepada Kicen. Salah umpan tadi dipotong saja oleh pemain-pemain dari Sri Menanti. Namun kembali Sege mengarah kepada Adin dan kapten kesebelasan dari tuan rumah. Dorong saja di sana Adin. Namun kembali angkat ke tengah. Ada Majid, lepas Majid. Ada Pehong, kembali pun satu umpan menyilang mengarah kepada siapa? Ada Kicen, masih Kicen sendirian di sana. Dorong ke tengah kepada Yuli. Gocek bola, manis sekali. Sayang sekali saudara, gocekan bola yang diberikan oleh Yuli tadi masih mampu dibaca oleh barisan belakang dari Sri Menanti. Namun kembali patah dari tuan rumah. Ada Sri Menanti kembali, dorong saja melebarkan, angkat ke tengah. Masih di sana pemain nomor 18 ini dorong ke muka. Namun sayang sekali kurang akurat. Namun Hakim di sana juga kurang akurat. Satu headingnya masih kurang tinggi sehingga bola lepas saja dan kini penguasaan dilakukan oleh barisan. Dan Adin melakukan pelanggaran tentunya di sana. Pergantian pemain dari Sri Menanti. Pemain nomor 9 Yopi keluar dan masuk pemain nomor punggung 88 Iwan. Serta dari tuan rumah. Keluar pemain nomor punggung 10 Rowi dan masuk pemain nomor punggung 11 Simek. Ya inilah saudara. Banyu.
Ya, inilah saudara striker dari sang tuan rumah yang kata Abung Haji Rumah Irama Mandul, yaitu Rawi yang harus ditarik keluar dan dimasukkan Sile nomor punggung 11. Dan juga di sini siapakah yang akan menaikkan duel, sementara satu pergantian pemain juga dari Sri Menanti, yaitu Yuan masuk dan Yoti keluar. Sementara itu satu pemain dari Sri Menanti masih sedikit mengalami gangguan di sebelah barat dan di sini telah mengirimkan air untuk penyegaran. Penonton air apa itu? Ternyata Glos sponsor utama turnamen sepak bola Piala Bergilir Damar Cup. Air minum mineral asli produk Lampung Pur Sri Menanti yang akhirnya menimbulkan satu pemain dari Sri Menanti. Itu adalah air minumnya sendiri, Sri Menanti Glos. Oke dah. Baik para penonton dan para pendengar di mana saja Anda berada, yuk kita lihat kembali satu pemain dari Sri Menanti pun sudah sehat kembali setelah diminumkan airnya sendiri Glos. Air dalam kemasan produk sendiri Sri Menanti membuat satu pemain dari Sri Menanti masih sedikit pusing dan satu tenangnya memiliki pemain dari Sri Menanti. Ada di sana maksud kami tadi Simek. Ke belakang di sana ada Kiting, berikan kepada Peung satu umpan membelah samudra dari bola Kecong sang pencetak gol. Di babak pertama. Oke kawan. Langsung lebih pan, langsung. Satu umpan tarik dari Kecong tadi menempatkan sang penjaga gawang Iksan ini mampu menjemput siklit pundar dan mengamankan gawangnya untuk yang kedua kalinya. Dan cantik sekali di sana permainan sang kapten kesebelasan Rizky. Namun kembali satu umpan crossingnya mengarah tepat dalam pengawalan pemain belakang yaitu Kalpun. Namun kembali menekan di sana adalah Yudi, pemain dari Sri Menantika nomor punggung 5. Diambil dua pemain dari tuan rumah. Akhirnya saja. Apakah yang terjadi di sana? Duel terjadi perebutan bola, namun sang hakim pertandingan menurut perpanjangnya rupanya dinyatakan melakukan pelanggaran di sana adalah pemain dari Sri Menanti dan kembali membuang sekulit bola tadi Sri Menanti. Satu lemparan ke dalam sudah dilakukan Peung mengarah kepada Kicung, tarik ke belakang kembali Peung, masih Peung satu umpan menjelang kembali mengarah kepada Simek, namun kembali Simek kurang akurat sehingga mampu dijauhkan saja oleh pemain dari Sri Menanti. Masih kembali Sri Menanti dorong ke tengah, menekan kembali melebar. Ada di sana pemain nomor punggung 2, ada maksud kami pemain nomor punggung 2 Wahyu, berikan kembali masih Wahyu, lagi-lagi Wahyu kurang akurat mengalahkan bola sehingga disapu saja oleh di sana adalah Yuli, mengarah kembali kepada Kecong, masih Kecong memutar bola, ada di sana Majid, masih Majid mencoba kembali siapa di sana, tarik ke belakang Yuli, namun kembali Yuli melebar kembali kepada Kecong, masih Kecong, 1, 2, 3 mencoba melikali gol di sana, kerak bor manis sekali tadi maksudnya, satu umpan crossing mengarah kepada Simek, kembali dipotong oleh barisan belakang dari Sri Menanti, mencoba menekan kembali Sri Menanti, pemain nomor punggung 7 di sana ada Afan, Afan, satu umpan crossing dengan kaki kiri mengarah kepada pemain nomor 9 yaitu Anangka, masuk kembali tadi adalah ada, namun kembali lepas oleh kapten Selatan Rizky, ada Yohan melebar kembali, masih bola bergerak saja, ada menuju oleh pemain dari Sri Menanti, satu gocek bola manis sekali di sana Sri Menanti, akan diberikan kepada Rizkanya, masih kembali satu umpan ke tengah, namun kembali bola satu umpan crossing tadi mengarah ke beberapa jaga gawang di Kitchen dan kembali satu pemain dari Selatan Sri Menanti ini juga mengalami gangguan setelah tadi duel oleh pemain-pemain dari tuan rumah yaitu Majid, dan tentunya masih kita berharap sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti ini tidak mengalami cedera yang berkepanjangan yang tentunya akan menghentikan permainan sore hari, dan ternyata memang benar dia sudah bangkit kembali walaupun berbincang-bincang tadi. Tentunya masih akan mampu melanjutkan pertandingan di sore hari ini. Juga masih untuk besok sore jangan melewatkan di tersisa dua tim dalam perebutan satu tiket ke babak semifinal, Persijaya Sadar Sriwijaya versus Wai Arung. Masih kembali saudara, kita nantikan saja bola bergulir di arena permainan lagi-lagi dalam penguasaan barisan hijau sang tuan rumah ataupun biru. Di sana adalah sang gelandang Peung, melebar saja kepada Kiting, masih Kiting, dorong ke muka kepada Yuli, masih Yuli, coba dibayang-bayang oleh Yohan, Yuli, satu umpan ke tengah, mengarah kepada sang kapten kesebelasan Adin, masih Adin, satu umpan cross mengarah kepada Kicung kembali, masih Kicung, tarik ke belakang, ada Yuli, satu umpan tarik dari Yuli tadi dipotong saja oleh barisan coklat
dari Sri Menanti. Menekan kembali Sri Menanti di sana nomor 11 yaitu Agung. Namun kembali sang pemain senior yang cukup lari kencang tadi adalah tak kasih tahu penonton dia adalah Sege. Apabila anda ingin memanggil sang pemain yang cukup lincah di sana adalah Sege. Lagi-lagi sudah hampir saja tadi Kalpon melakukan kesalahan dengan satu tendangan membentur 1 poin dari Sri Menanti ini. Untung saja bola menyisir di sisi kiri gawang dari Vicky Chen. Satu tendangan setelah satu putaran gawang sudah mengarah kepada Kiting. Masih Kiting, dorong ke tengah ke belakang ada Pehong, dorong ke tengah kembali kepada Kiting, masih Kiting, dorong ke tengah sang kapten kesebelasan di sana adalah Adim. Lepas Adim ada di sana Kalpon. Di sana pemain dari Sri Menanti pun akhirnya menurunkan niatnya untuk pertempuran dengan Kalpon tadi. Dan apakah yang terjadi di sana penonton? Satu tendangan tadi yang berkekuatan 5 ton 555 kilo tadi membentur pemain dari Sri Menanti sehingga nampak di sana tergeletak dan tidak apa-apa. Ternyata masih kita berharap hanya sedikit sesek kata penonton tadi. Senep kembali diminta airnya sendiri untuk menambah semangat dari pemain-pemain Sri Menanti. Inilah sang official dari Sri Menanti yang selalu menyodorkan airnya sendiri. Kenapa tadi tidak membawa dari rumah Sri Menanti, saudara penonton? Akhirnya di panitia juga menyediakan gelas khusus untuk panitia. Bagi anda yang kehausan, silahkan anda datangi warung-warung yang menjual gelas. Kembali saudara bola bergulir di arena permainan, lagi-lagi masih dalam penguasaan barisan coklat dari Sri Menanti. Di akhir-akhir babak yang kedua tentunya harus menekan Sri Menanti apabila ingin mengejar ketertinggalannya atau akan mengunggulnya. Namun juga yang dihadapi oleh sang tuan rumah tak mau ketinggalan juga di sana melalui kaki Yuli menekan kembali kepada Sri. Masih Sri. Mana sekali Sri. Akhirnya di sana Simek tadi sudah kecapean lari pet-petan, tidak melihat kalau yang dikasih bola justru lawannya. Namun kembali di sana Sri Menanti kurang akurat mengarah kepada Sege. Ada Pehong, sodor kembali Kiting, masih Kiting, ada Yuli ke belakang kembali sang gelandang pengangkut air. Maksud kami tadi adalah Pehong lepas di sana dan dibuang saja. Pergantian pemain dari Sri Menanti, nomor punggung 2 Wahyu keluar dan masuk nomor punggung 8 Gapun. Dan pergantian yang kedua, nomor punggung 11 keluar dan masuk nomor punggung 12. Ya, saudara penonton dan para pendengar, dua pergantian pemain sekaligus dari Sri Menanti tentunya menarik pemain-pemain yang sudah kelelahan dan memasukkan tenaga-tenaga barunya untuk menekan dari kesebelasan tuan rumah. Satu lemparan sedalam sudah dilakukan oleh tuan rumah mengarah ke belakang kepada Yuli, balik ke belakang di sana ada Pehongga. Namun di sana Pehong akhirnya tidak dikasih pun mendapatkan sendiri. Namun di sana kembali masih duel perebutan bola. Di sana Yuli pun harus terjatuh saking semangatnya lari begitu kencang tanpa rim, akhirnya terjatuh. Dan kembali salah pengertian pemain dari Sri Menanti sehingga bola dalam penguasaan dari tuan rumah Adim sang kapten kesebelasan. Ke belakang Sege melebar kepada Kiting, masih Kiting si pemain kecil yang tidak keriting ini masih mampu melewati dua pemain hadangan dari Sri Menanti. Ada Macet ke belakang, lepas kembali Macet, masih kembali bertanggung jawab merebut bola Macet tadi. Setelah bola hilang, rebut kembali, kasihkan lagi Pehong, berikan kepada Simek, masih Simek. Di sana saudara Simek akhirnya pun dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 3 dari Sri Menanti yaitu Jeffrey Bule. Sehingga tendangan bebas setelah Jeffrey tadi melanggar pemain dari tuan rumah. Dan kini menjadi satu kesempatan dari tuan rumah untuk menambah poin ataupun membuat gol yang keduanya melalui tendangan bebas di sisi kanan gawang dari Iksan yang tahu gol tadi cuma 7 meter saja dari garis putih. Dari kesebelasan Sri Menanti sang eksekutor tendangan bebas nampak dihadapi sang pencetak gol pertama tadi ada Kece. Penonton bagus ya tendangannya. Tendangan tadi kalau dikatakan orang belakang tendangan pisang melengkung, dan ternyata melengkungnya masih pas di tangan Iksan. Dan tolong bola
Ya, bola sudah ditangkap sendiri oleh sana adalah Kicun. Dan kembali kesempatan masih diberi oleh John Ruang melalui dan sudah di sisi kanan gawang dari Iksan. Lagi-lagi Kicun ayunkan gawang bola ke atas saja. Heading saja Majid. Sayang sekali saudara, satu heading yang dilakukan oleh Majid tadi, satu pelanggaran kecil saja nampak dilakukan oleh Majid, tetapi setelah mendorong pemain-pemain dari Sri Menanti. Ya, begitu cepat sang penjaga gawang Iksan ini untuk tidak sabar segera menendang satu tenang bebas. Ayunkan dia sudah melintasi garis tengah mengarah kepada siapa saudara penonton, namun di sana yang mendapatkan adalah Dani, namun ada Adin ke belakang Sege, kembali Sege, berikan kepada Dani, masih Dani, dorong kembali sekali mengarah kepada Sibek kembali, masih Sibek, akhirnya bebas saja ke belakang di sana pemain dari Sri Menanti mengarah kepada Iksan, namun di sana pemain dari tuan rumah, nggak boleh mas, nggak boleh, udah tadi kan mendekat mau salaman, tapi udah salaman. Anak kaptennya gue buru sih orang kaptennya. Ia diberitahukan kepada seluruh penonton dan juga panitia tidak diperkenankan untuk memasuki arena permainan karena kami telah mengutus 3 agen pertandingan dan juga 2 kapten kesebelasan. Apabila terjadi sesuatu di arena permainan, biar diselesaikan oleh 3 hakim pertandingan dan juga 2 kapten kesebelasan. Karena sebelum permain tadi sudah dipanggil 2 kapten kesebelasan dan juga 3 hakim pertandingan yang memusyawarahkan permainan di sore hari ini. Ya, begitulah kiranya di lapangan kita musuh, namun di luar lapangan kita adalah teman, sahabat dan juga saudara. Apabila terjadi sesuatu kesalahan di lapangan, itu sebatas permainan, dan di luar lapangan kita adalah saudara, teman dan juga sahabat. Kembali saudara, bola bergulir di arena permainan, lagi-lagi Sri Menanti menekan di sisi kanan gawang dari Diki Chen. Dorong saja di sana. Akhirnya sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti pun harus menghindar. Setelah di sana Sege mulai mengagak-agak tendangan yang begitu keras. Namun kembali Sri Menanti masih kembali menekan kepada Cangka di sana. Ada bola nomor 88 di sana, coba sekali masih agak ke tengah, melebar kembali. Lagi-lagi saudara, di sana terjadi permainan keras di 2 kesebelasan. Memang di permainan perebutan 1 tiket ke semifinal memang selalu diwarnai permainan keras karena saing berebut ke babak semifinal, yang tentunya nantinya di semifinal pun akan lebih menegangkan karena akan berebut 1 tiket ke babak final. Dan kembali satu kesempatan peluang masih dimiliki oleh barisan cekrat dari Sri Menanti, satu tendangan bebas di sisi kiri gawang dari Adi Kitchen. Nomor 28 di sana kemudian eksekutor yaitu Kapten. Lakukan dia sudah. Mengalah tepat dalam pelukan penjaga gawang dari Daresi yaitu Adi Kitchen. Satu jemputan bola yang diiringi sorak-sorai sang pendukung tuan rumah tentunya membuat pemain dari tuan rumah semakin bersemangat untuk menambah keunggulannya agar lolos masuk ke babak semifinal. Apakah kembali yang terjadi saudara? Drama permainan memang menegangkan terjadi di Stadion Utama Lapangan Merdeka Kebun Damar di hari menyambut hari ulang tahun Desa Kebun Damar yang ke-54 tahun 2025 di saudara penonton. Dan kembali masih dimiliki satu kesempatan dari Sri Menanti melalui satu tendangan bebas dari jantung pertahanan dari tuan-tuan. Tentunya masih kembali dihadapi oleh kapten sang pemain pengganti di babak yang kedua. 4 pemain dari tuan rumah membentuk pagar putih. Satu tendangan keras tadi menyisir di sisi kiri gawang dari Dikisen yang diiringi selesai putih sisi kiri gawang dari Dikisen. Masih kembali saudara, gol kick saja bagi sang tuan rumah. Nampak dia ada profil putih setengah ancang-ancang kaki tadi Victor dilakukan dia sudah. Kembali saudara, kita nantikan satu tendangan, lakukan dia sudah. Kembali masih berebut bola. Lagi-lagi Sri Menanti memainkan satu perebutan bola. Mengarah kembali pemain nomor punggung 5 Yudi. Kembali Yudi ke belakang, arahnya Asih. Masih Adem di sana mengejar kemana saja bola. Nanti kalau dapat kembali diberikan kepada rekannya. Ada di sana Majid melebar ke arah Simek. Masih Simek sendirian di sana. Justru dia bingung mau dibawa kemana.
dorong ke sana adalah Kicung, berikan kembali kepada Surek, satu umpan tarik Yohan, akhirnya menyapu segelit tadi, meninggalkan arena permainan bola dan lagi-lagi melahirkan satu lemparan ke dalam saja bagi tuan rumah. Ada Kicung, maksudnya Kicung, namun dihalus saja oleh Sri Menanti. Ada Sri Menanti kini menekan sendirian, namun di sana Sege, sang pemain senior dari tuan rumah, mampu menjauhkan bola, namun kembali ada Sri Menanti. Sege lagi-lagi Sege, saya tidak bermain, ternyata saya dikasih bola, tapi kata saja karena ada di depan saya. Lagi-lagi melahirkan goal kick saja tentunya bagi Sri Menanti di permainan babak yang kedua ini. Semakin seru dan semakin menegangkan tentunya. Siapakah yang akan lolos ke babak semifinal? Yuk kita akhiri permainan sore hari ini. Ada di sana Majid, salah pengertian bola. Ada kapten di sebelah sana dari Sri Menanti, Rizky menyentuh kaki belakang, kocek bola, manis sekali. Akhirnya Sege kembali datang menghalusi kulit pudar Sege. Ada Pohon, masih Pohon kembali memenangkan perebutan bola, dorong ke tengah. Ada Yuli tarik ke belakang, siapa yang dituju? Ada di sana Talpung yang tadi menonton saja, akhirnya dikasih bola dan dibawa saja minggir. Dorong saja ke muka, ada di sana adalah Simek yang mencoba beralih bola di sana, angkat ke tengah kepada Adem, kapten kesebelasan, angkat menyilang diagonal mengarah kepada siapa maksudnya Kicung. Namun lebih cepat sang penjaga gawang Iksan, satu tendangan yang cukup jauh melintas garis tengah, namun kembali di-heading saja oleh Pohong, dan lagi-lagi bola mengarah kepada pemain dari Sri Menanti. Ada Rizky, ada Pohong, kembali saling berebut bola, lagi-lagi dibelengkan oleh Pohong, namun di sana Pohong tidak melihat ada teman di depannya sehingga bola menyentuh satu pemain dari Sri Menanti. Lagi-lagi satu lemparan ke dalam bagi sang tuan rumah Damar Ece dilakukan dia, satu lemparan ke dalam mengarah kepada Majid, dicuri saja di sana adalah Sri Menanti, masih Sri Menanti, dorong ke tengah, ada Talpon, turun saja kembali Sri Menanti, ada Adif, lepas kembali, di sana Sri Menanti masih kembali mencuri si kulit pudar, gotek sebentar, gotek saja, dua pemain langsung menghadang dia, berikan kepada rekannya, masih dorong ke tengah, ada Rizky kembali, ada di sana adalah Majid, kembali serang dari luar waktu masih saudara menyusun, masih Sri kembali saudara, masih terjadi perebutan bola, Sri kembali tarik ke tengah, akhirnya bola meninggalkan arena permainan, lagi-lagi melakukan satu tendangan tutup yang ketiga kalinya di sisi kiri gawang dari Iksan. Kita nantikan kembali saudara, di akhir babak yang kedua ini tuan rumah kembali mempunyai satu kesempatan melalui tendangan sudah di sisi kiri gawang dari Iksan. Mencoba kembali ada belasan kelada pengangkut air, ada di sana adalah Pehum, lakukan dia sudah, Pehum mengarah ke bukan gawang. Namun kembali di sana sundulan dari Yuli ini justru orangnya yang masuk gawang, namun bolanya tertangkap oleh penjaga gawang dan bola dibuang saja oleh tuan rumah. Satu lemparan ke dalam Sri Menanti, masih kontrol sejenak, di mana kawan berada, tarik ke belakang Yohan. Di sana yang berdiri adalah Yohan dorong ke tengah, manis sekali nomor punggung 12 melebar di sisi kiri, ada di sana Taifun. Akhirnya di sana Sri Menanti pun harus menghindar melihat satu pemain yang cukup kempal dari tuan rumah. Dorong saja Taifun mengarah kepada Kicung, masih Kicung cepat sekali, 1, 2, 3 pemain dilewatinya, akhirnya bola lepas. Kini serangan balik di Sri Menanti cepat sekali, lagi-lagi di sana Sege sudah melihat laju bola tadi, dan akhirnya bola diambil oleh sang kapten kesebelasan dari Sri Menanti. Dan lagi-lagi di sana kita melakukan satu pelanggaran, menghadang laju pemain dari Sri Menanti sehingga kini harus dikanjar tendangan luas. Satu kesempatan kini di menit-menit akhir babak yang kedua, Sri Menanti mampu melahirkan yaitu peluang di sisi kiri gawang dari Dikicen melalui tendangan bebas. Saudara penonton, yuk kita saksikan saja akhir pertandingan di sore hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain dari Sri Menanti ini mengurung kotak penalti dari tuan rumah untuk berharap bisa menjebol pertahanan belakang dari tuan rumah. Yuk kita nantikan di sana Yudi, sang eksekutor tendangan bebas, lakukan dia sudah ada di sana. Untung di sana masih ada Majid menghalus kulit pudar, namun kembali peluang masih dimiliki oleh barisan coklat dari Sri Menanti. Lagi-lagi melalui tendangan sudah di sisi kiri gawang dari Iksan. Kita nantikan kembali Yudi, pemain nomor punggung 8 ini masih akan mengambil eksekutor tendangan sudut di sisi kiri gawang dari Dikicen. Lakukan dia sudah, dipukul saja oleh Dikicen, mengarah Yuli kepada Adem, masih Adem kah? Namun kembali Adem, apakah yang terjadi? Adem akhirnya saudara penonton
tuh, Jos. Pertandingan